Halo teman-teman. Nah, di video kali ini aku tuh mau bahas salah satu soal matematika atau soal matematika yang pernah jadi soal SKD CPNS tahun 2024 ya. Materinya tentang pecahan di bagian TIO. Nah, jadi kalau kita mengerjakan soal pecahan seperti ini, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang menjadi pada matematika ada yang menjadi prioritas atau tanda prioritas. Yang menjadi prioritas itu adalah bila mana dalam satu soal ada tanda perkalian dan juga pembagian, itu kita kerjakan terlebih dahulu walaupun dia tidak ada di dalam kurung. Kemudian penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, setelah kita mengerjakan perkalian dan pembagian, baru kita mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Oke, jadi kita lanjut ke soal kita. Di sini ada 4/7 dikurang 3/2 ditambah 3 dikali 4/7. Nah, berdasarkan tanda prioritas ini, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah 3 dikali 4/7. Oke, di sini saya tulis tahap pertama. 3 dikali 4/7. Sebelumnya kita harus tahu kalau 3 ini itu sama dengan 3 per 1. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa langsung kalikan. Penyebut dikali penyebut, pembilang dikali dengan pembilang. Nah, pembilangnya 3 dikali 4 adalah 12. Penyebutnya 1 dikali 7 adalah 7. Maka hasil dari 3 dikali 4/7 adalah 12/7. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua. Di sini soalnya 4/7 dikurang 3/2 ditambah 12/7. 4/7 dikurang 3/2 ditambah 12/7. Nah, hasil dari 3 dikali 4/7 langsung saja kita aplikasikan di sini ya. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut itu kita bisa mencari KPK. Bisa juga langsung kita kalikan. Nah, kalau saya biasanya kalau ada angka seperti ini, biasanya saya kalikan saja kalau dia hanya 2 pecahan. Tapi kalau 3 saya better mencari KPK. Di sini 7, 2 dan 7. Untuk mencari KPK, bilangan prima yang paling kecil itu adalah 2. Di sini ada 1, 7, 7. Karena 3 tidak bisa, yang dibagi 5 juga tidak bisa, maka langsung saja ke 7. Maka di sini 1, 1. Maka KPK-nya 7 dikali 2 sama dengan 14. Maka penyebutnya di sini adalah 14. Oke, 14 dibagi 7 itu adalah 2. Maka 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Dikurang 14 dibagi 2 itu adalah 7. 7 dikali dengan 3 hasilnya adalah 21. Ditambah ini operasinya mengikuti soal yang di atas ya teman-teman. Di sini saya buat pengurangan karena di soal pengurangan juga. Di sini saya buat penjumlahan karena di sini penjumlahan juga. Kemudian 14 dibagi 7 2. 2 dikali 12 itu adalah 24. Maka kalau kita kerjakan 8 dikurang 21 itu hasilnya sudah pasti minus ya teman-teman. Maka 8 dikurang 21 sama dengan minus 13. Ditambah di sini 24 per 14. Maka hasilnya itu adalah positif. Karena di sini negatif, di sini bilangannya positif lebih besar daripada negatif, maka hasilnya sudah pasti positif ya teman-teman. 24 dikurang 13 itu adalah 11. Maka jawabannya adalah 11 per 14. Kalau kita lihat di option, maka yang benar itu adalah option bagian C. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya mau kasih contoh soal lagi. Soalnya itu 3/5 dikali dengan 2/5
dikurang 1 ditambah 8/5 dibagi dengan 5/2. Oke. Jadi di sini saya mau bikin catatan ya teman-teman. Catatannya ini untuk soal nomor 1. Nah, di sini saya mau bikin catatan. Pada pembagian pecahan, langkahnya itu caranya pecahan sebelah kiri tanda posisinya diganti dan tanda bagi berubah jadi kali. Nah, maksudnya bagaimana? Caranya seperti ini. Kalau kita lihat berdasarkan soal dan mengingat tentang prioritas, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah 3/5 dikali dengan 2/5, kemudian 8/5 dibagi dengan 5/2. Kita kerjakan satu persatu, dimulai dari 3/5. 3/5 ini yang pertama, 3/5 dikali 2/5. Sama seperti yang di atas, penyebut kita kalikan dengan penyebut, pembilang kita kalikan dengan pembilang. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, berarti ini sudah selesai. Kemudian tahap yang kedua adalah ini. 8/5 dibagi dengan 5/2. Seperti yang udah saya jelaskan pada catatan ini, pada pembagian pecahan, caranya pecahan yang sebelah kiri tanda posisinya itu diganti dan tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Di sebelah kiri tanda, bukan di sebelah kiri tapi di sebelah kanan. Di sebelah kanan tanda itu adalah 5/2. Sini saya perbaiki, maaf ya. Sebelah kanan di sini adalah 5/2, berarti dimulai dari 8/5 dan di sini dijelaskan tanda bagi berubah menjadi tanda kali, dan ini posisinya dibalik, yang penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Berarti di sini kita tuliskan 2/5. Oke, sampai di sini. Nah, mengapa demikian? Kenapa harus dibalik? Biar kita ngerjainnya lebih gampang, teman-teman. Jadi kalau kita ketemu pecahan dengan operasi pembagian seperti ini, maka kita bisa mengubahnya dengan tanda perkalian agar lebih gampang. Tetapi dengan syarat posisinya itu harus diubah, yang penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti di sini untuk mengerjakannya penyebut dikali penyebut sama dengan di sini 5 kali 5 sama dengan 25, kemudian 8 dikali 2 sama dengan 16. Tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai, maka kita kerjakan secara berurut kembali. Hasil dari 3/5 dikali dengan 2/5 itu adalah 6/25. Saya tulis di sini, kemudian kita ikuti tanda, di sini kurang. 1 ditambah hasil dari 8/5 dibagi dengan 5/2 adalah 16/25. Oke, nah sampai di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami, teman-teman. Di sini adalah 1 ini sama dengan 1/1, 2/2, 3/3, dan lain sebagainya, serta 25/25. Karena di sini penyebutnya adalah 25, maka kita samakan saja penyebutnya menjadi 25. Oke, 25 dibagi 25 adalah
1 dikali 6, 6. 25, ini kan jadi 25 per 25 kan teman-teman. Berarti 25 dibagi 25 itu adalah 1. Tetap dia 1. Maka di sini dikurang 25 ditambah 16. Caranya sama, kemudian mari kita kurangkan. 6 dikurang 25, itu sudah pasti minus, berarti minus 19 ditambah 16 per 25. Maka hasilnya adalah minus 3 per 25. Maka hasil akhirnya adalah minus 3 per 25 ya teman-teman. Jadi begitu, kalau ada yang belum dimengerti, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga videonya membantu.